Dengan cara apapun Allah datang untuk Iya, menyelamatkan. maksud saya pemahaman Tritunggal Bapa itu sesat. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Dia pernah mengatakan mendapatkan penglihatan, ada bertemu. Metode puasa itu sebenarnya bagaimana sih dan lain-lain gitu. Substansi puasa itu adalah puasa Daniel itu kita itu Jadi nggak harus 40 hari itu ini ya, berpuasa terus 1 kali makan sehari gitu ya. Kalau gitu kayaknya aku juga nggak kuat juga sih. ya ingat ya, puasa itu bukan untuk menyiksa diri. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Allah Bapa. Jangan salah. Yang banyak sudah beberapa room saya sudah sampaikan ini. Saya berbicara dengan Tuhan Yesus dan ya ketika saya berbicara dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata kepada saya begini, Kesaksianmu itu Pak tidak lebih tinggi dari kitab suci. Gimana Kak cara mengontrol hawa nafsu kita Kak? Bagaimana cara mengontrol hawa nafsu kita? Gini bro, kamu mengaku dosa sama Tuhan, ada pengampunan. Tapi mengaku dosa kepada sesama itu ada kesembuhan. Jadi kamu perlu cari komunitas, cari orang-orang yang bisa kamu sharing dengan mereka. Dan kamu mengakui dosamu sama mereka, yang tentunya bukan orang-orang jahat ya. Tapi orang-orang yang bisa kamu ajak sharing, yang nantinya mereka akan membantu kamu lepas dari sana. Jadi enggak ada orang yang Superman. Kamu nggak bisa lepas oleh dirimu sendiri. Kamu harus dibangun, kamu harus dimuridkan, kamu harus punya komunitas yang buat kamu itu merasa jadi sebuah keluarga. Jadi kamu bertumbuh di dalam, kamu itu di dalam itu bisa mengerti, kamu dibimbing, dan kamu diberi pengajaran. Ya. Kalau saya mengatakan, ya menurut firman Tuhan bagaimana caranya kita lepas dari dosa, lepas dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu ada, tapi bagaimana kita melawan itu yang penting. Ya, jadi kalau sudah ada niat kedagingan di dalam dosa dan kita melawan itu yang terpenting, bukan malah mengikutinya atau menurutinya. Nah kadangkala ketika kita merasa mampu sendiri, ya udahlah nggak apa-apa, tapi kebablasan, jatuh juga gitu. Jadi kontrol hawa nafsu itu bisa kita lakukan apabila kita punya teman seiman untuk saling bertukar pikiran, sehingga kita ditelanjangi oleh mereka. Kita tahu kita ini siapa. Jadi ketika kita mau berbuat dosa itu sudah terkontrol ya, ditekan begitu jauh. Jadi make sure kamu tumbuh dalam komunitas yang benar. Kamu tumbuh di tempat yang benar. Biar kamu bisa dinasehati, bisa ditegur, bisa diberi pengajaran, bisa dibapai, dibimbing. Kalau kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri, ya pasti kamu jatuh. Gitu. Makanya kan kitab suci berkata, tolong menolonglah. Nah, gitu. Kalau hanya sekedar pemahaman firman Tuhan diberitahu sama kamu, ya kamu iya doang gitu loh. Kalau kamu nggak benar-benar menghayati dan meresapinya, kamu akan ya udah oke aja. Tapi kebenarannya bagaimana? Jadi pengakuan dosa kepada Allah pasti selalu ada pengampunan, tapi pengakuan dosa kepada sesama seiman, ya itu mengobati kita, itu menyembuhkan, itu memulihkan kita. Gitu. Jadi cari komunitas yang bisa buat kamu bertumbuh, membawa kamu kepada perubahan yang baik. Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat bentar ya. Yesaya ayat 16. Ayat 16. ayat Aku 16. Iya, aku agak bingung dengan firman itu gitu. Bisa bantu jelasin? Aku di mana ini? Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu senantiasa di pelupuk mataku. Iya. Apa yang mau kamu tanya di sini? Ini bahasa puisi, bukan dimana bahwa memang Tuhan melukiskan dia di tangan. Emang Tuhan punya tangan? Emang Tuhan punya mata? Kan tidak ada.
Itu bahasa alegori, antromorfisme. Jadi dia itu dibuat seakan-akan seperti manusia, dipersonifikasi dianya. Tapi itu bukan berarti Tuhan punya tangan, punya mata. Itu bahasa Allah itu menggambarkan cinta kasihnya kepada manusia seperti pembahasaan manusia. Jadi seakan-akan Tuhan itu punya tangan, punya kaki, punya mata gitu. Kalau tembok-tembok yang tentang tetap di ruang matamu itu maksudnya gimana Nah, itu juga sama. Ini kan tentang Sion yang dipulihkan, kota Sion. Nah, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu senantiasa di pelupuk mataku. Ya, tembok-tembok kota itu kan tentang pemulihan kota itu di mataku. Yaitu artinya Tuhan itu ya memperhatikan bagaimana dia peduli kepada kotanya yang mau dia pulihkan itu. Jadi itu tidak tembok-tembok di mata Tuhan, enggak begitu. Tuhan itu enggak ada mata. Oh, oke. Agak kemarin pas baca ini agak itu aja sih yang ingin aku tanya. Next Yaitu time bahasa apa itu namanya? Antromorfisme ya. Alegori. Saya ingin bertanya, hanya mau memperjelas saja. Tadi saya baca di kolom komentar tentang pengangkatan. Jadi mau tanya, apakah benar ada pengangkatan sebelum kedatangan Tuhan? Saya tidak percaya dengan pengangkatan, Bu. Pengangkatan itu adalah teologi abad modern. Alkitab tidak pernah mengatakan adanya pengangkatan. Mengenai yang menyongsong, mengenai yang menyongsong di angkasa itu, coba Ibu dulu mikrofonnya. Oke. Mengenai yang di angkasa. Itang kamu. Mengenai yang menyongsong di angkasa, ya, itu bukan tentang pengangkatan, tetapi tentang peristiwa kebangkitan. Bahwa Tuhan itu nanti ketika Kristus kemarin waktu datang ke dunia, itu dia dilahirkan, itu kedatangan yang pertama. Kedatangannya yang kedua itu adalah pada kebangkitan. Jadi bukan pengangkatan. Orang-orang percaya itu tetap merasakan yang namanya masa tribulasi atau masa penganiayaan besar. Orang percaya akan merasakan itu. Makanya Tuhan Yesus bilang ya bahwa kalau kamu sudah melihat pembinasa keji itu berdiri di masa lalu, itu merujuk kepada tipologi sang antikristus yang akan datang di masa depan berdasarkan tipenya Antiochus Epiphanes pada tahun 168 ya, yang membinasakan bait suci dan membunuh orang Yahudi secara keji. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sudah lihat dia, nah, maka nanti antikristus yang akan datang itu akan lebih parah dari situ. Dan apa yang dia lakukan itu adalah kejahatan atau pembinasaan yang belum pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan dan tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, jadi pengangkatan itu tidak ada. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata waspada, waspada, waspada dan berjaga-jaga. Kalau nanti dia datang sama kita, si antikristus itu kita tidak menyangkali dia. Makanya di akhir masa 1000 tahun itu kan dikatakan bahwa iblis itu dilepaskan untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu dia dilepaskan. Nah, itu tribulasi. Dan jikalau bukan karena orang pilihan, waktu itu tidak akan dipersingkat. Tapi karena ada orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Jadi pengangkatan itu tidak ada. Yang ada itu hari kebangkitan saja. Di zaman PB sama PL sama PB yang dominankan laki-laki. Tadi siapa masukin? Jadi waktu zaman Yesus dia gimana? Lanjut. Waktu zaman Yesus dia mengajar ke sinagog
Di situ terlihat ada orang-orang Farisi juga, kumpulan laki-laki semua ya. Pertanyaan gini bro, apakah ada wanita yang memberkati atau memimpin suatu ibadah terus memberkati atau di pernikahan? Gitu aja. Nggak ada. Tidak ada. Perempuan itu dalam budaya Yahudi itu tidak boleh mengajar. Laki-laki saja yang mengajar. Mereka berdiam diri mendengarkan saja di bait Allah. Soal memberkati di pernikahan sekarang? Tidak ada, tidak ada. Yang sekarang itu kan bukan tentang keimamatan lagi, bro. Karena keimamatan itu ya sudah Kristus. Jadi kalau perempuan itu misalnya jadi pendeta, mereka itu memberkati apa segala macam, ya enggak masalah. Kenapa? Karena yang menjadi pemberkat mereka yang sesungguhnya itu adalah Kristus yang menjadi kepala. Gitu loh. Karena dulu itu kan imamnya masih manusia. Belum Kristus. Setelah Kristus datang, dia menjadi imam untuk selama-lamanya. Jadi di dunia ini mau dia laki-laki, mau dia perempuan, imam itu tetap Kristus. Gitu loh. Makanya baik laki-laki maupun perempuan yang menabiskan, memberkati, mengesahkan, mereka tetap diperlakukan di dalam satu nama, yaitu imam yang selama-lamanya, Sang Kristus. Itu tidak masalah. Gitu. Oke, sip. Gitu ya. Iya. Thank you. Ya, ada lagi yang mau kamu tanya? Next. Yang lain lagi. Yang kasih kesempatan yang lain aja. Oke. Thank you ya. Kasih. Ya. Silakan. Iya. Halo, selamat siang. Siang aku dulu lah. Abang Elia. Pak, sebentar dulu Pak Agustinus. Suaranya kecil lagi. Halo. Ya. Ya, silakan. Nut dulu. Ya, aku mau tanya tentang puasa untuk Paskah yang sekarang lagi ini kan. Gimana sih konsep puasa Kristen ya sebenarnya? Kalau yang ku tahu kan puasa 40 hari 40 malam dari mulai kemarin Rabu Abu sampai nanti Paskah kan. Itu makan sehari sekali, jadi setiap 24 jam makan. Kemudian hari Jumat pantang. Gimana itu sebenarnya, benar nggak itu? Oke. Tentang berpuasa ya, silakan Timothy. Tentang puasa. Terkait dengan puasa, ini kan kalau kita lihat secara definisinya baik dalam imamat, saya lupa pasal berapa. Tapi dalam kitab imamat itu dikatakan waktu sebelum Yom Kippur haruslah kamu berpuasa sebagai perendahan dirimu. Jadi makna puasa itu adalah perendahan diri, bukan untuk mencari amal. Ini sekali lagi saya tegaskan untuk dasar utamanya. Tapi bagaimana dengan persyaratan mengenai tentang puasa? Perjanjian Baru sendiri tidak menceritakan bagaimanakah spesifik tentang ciri-ciri berpuasa. Tetapi para bapak-bapak pendahulu membahas tentang puasa ini kan yang disebut sebagai perendahan diri, tidak hanya terhadap tidak makan dan minum, tidak hanya itu, tetapi mengurangi makanan yang berlebih untuk menyangkal kedagingan kita ini loh. Maksudnya seperti itu. Dan juga berpantang seperti tidak memakan daging umpamanya. Biasa itu terjadi pada Jumat dan juga Rabu. Nah, itu adalah metode di mana mereka yang mungkinnya terbawa dengan nafsu kedagingannya untuk selalu terbawa untuk makan daging umpama itu kan. Ya, mereka mengurangi konsumsi makanan daging itu, ya, sehingga mereka sama seperti Adam dan Hawa. Jadi mana dan Hawa dulu kan mereka memakan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan kan, belum mengenal makan daging. Jadi gambarnya seperti itu sih. Kalau dikatakan bagaimana tentang metode puasa, kalau yang saya lihat dalam catur dasa itu di gereja, puasa catur dasa itu ada makanan yang tidak dikonsumsi umpamanya seperti daging. Ada juga mengurangi konsumsi makanan yang berlebih. Tetapi ada juga puasa hal yang lain, seumpama mengurangi penggunaan apa yang menjadi ketertarikan kita itu loh, seperti HP dan sebagainya.
Anda mengurangi itu ya, termasuk juga puasa sebenarnya. Itu sih yang saya ketahui. Ya, itu lebih kepada pengendalian diri ya Bu. Jadi kalau Ibu tanya metode puasa itu sebenarnya bagaimana sih dan lain-lain gitu. Substansi puasa itu adalah merendahkan diri. Jadi kalau kita itu menghayati pengorbanan Kristus untuk sebelum puncak Jumat Agung nanti, ya kita puasa dengan cara apapun silahkan saja. Puasa menahan diri kepada media sosial, menahan diri kepada makanan secukupnya saja, melakukan pantangan, atau bahkan ya meniru pola puasa seperti yang di Alkitab, biasanya puasa Daniel ya. Kalau puasa Daniel itu kita itu enggak makan mulai dari jam 10 malam sampai besok jam 3 sore. Nah, hanya minum air saja, yang lain enggak boleh. Ya, itu puasa Daniel, itu paling umum biasanya dilakukan. Nah, jadi ya udah berpuasa saja seperti biasa. Gitu loh. Enggak ada ritual-ritual khusus segala macam, itu enggak ada. Iya ya. Begitu ya. Jadi nggak harus 40 hari itu ini ya, berpuasa terus 1 kali makan sehari gitu ya. Kalau gitu kayaknya aku juga nggak kuat juga sih. Ya, nggak begitu. Itu kan berpantang ya, maksudnya Iya. silahkan dikontrol saja apa yang membuat kedagingan kita menjadi kuat. Karena itu perendahan diri, menyangkal kedagingan, menyalipkan kedagingan begitu. Ya? Oke, iya, oke. Makasih Elia ya. Iya, Tuhan berkati. Berpuasa itu bukan untuk menyiksa diri. Oke, makasih. Ingat ya, puasa itu bukan untuk menyiksa diri. Puasa itu sebagai tanda kerendahan hati. Ini saya menanggapi apa teman yang pembicaraan teman tadi, pertanyaan itu, persoalan puasa itu ya. Lalu sebenarnya puasa itu lihat hati kita, entah kita mau hari ini, besok atau kapanpun, sebenarnya itu lihat hati kita. Kenapa saya bilang lihat hati kita? Kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan itu kapan saja, ya itu kapan saja. Kita meninggalkan hal duniawi dan kita kembali kepada Tuhan, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan sempurna. Jadi sebenarnya puasa itu tidak dianjurkan seperti yang memang itu ada ketetapan. Nah, tetapi yang saya lakukan ya, yang pernah saya lakukan itu, saya tidak mengenal waktu itu. Entah hari ini, kapanpun saya melakukan karena saya mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi bukan oleh ketetapan-ketetapan itu yang harus kita lakukan. Itu kan aturan yang dibuat oleh manusia. Tetapi pribadi kita yang mau mendekatkan diri dengan Tuhan, kita itu yang saya coba untuk menanggapi teman kita di atas itu, apa namanya, Timothy itu. Jadi memang persoalan ini ya Mbak Elia ya, saya tidak kayak gitu ya Pak ya. Saya memang membaca firman, dan saya melakukannya. Ini ketika kita orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Kristus, dan kita harus memahami bahwa apakah Kristus itu Tuhan. Kalau memang benar Kristus itu Tuhan, kita cari Yesus. Kita usahakan harus bertemu dengan Yesus. Kalau kita memahami bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Kenapa saya berbicara demikian? Kita tahu kita punya seorang pemimpin. Masa kita tidak mengenal pemimpinnya? Pemimpin yang memberikan kepercayaan bagi kita bekerja dengan upah demikian, tetapi kita tidak mengenal pemimpin. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Karena saya ini saya berbagi ya. Di rumah Mbak Elia ini saya berbagi ya. Karena saya sudah menonton di rumah Mbak Elia ini, saya sudah menonton dan ada debat-debat yang luar biasa. Puji syukur, puji Tuhan bahwa Mbak Elia bisa menonton.
Agustinus Timeo dulu Pak. Coba di Oke, ya silakan. Halo? Lanjut. Ya lanjutkan. Ya. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan bahwa kita mengerti Tuhan, karena tadi saya baru lepas ya dari room yang satu ya tentang pembahasan tentang Tritunggal. Dan saya katakan di sana bahwa Allah, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Kenapa saya berbicara demikian? Allah itu menyelamatkan umat manusia dengan cara apapun. Ia menyelamatkan manusia, entah dia datang seperti Allah, seperti anak, ataupun dia datang seperti roh. Tapi itu cara Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, namun ketika kita percaya, tetapi kita tidak meyakini, nah itu mubazir. Nah, itu sama saja dengan membuang Tritunggal darah di Bapa dalam. itu salah itu Pak. Nah, Tritunggal Bapa itu salah, bukan begitu. Jadi Ya, dia tidak datang sebagai anak, dia tidak datang sebagai roh. Bukan begitu Pak. begini Bang, begini, dengan cara apapun Allah datang untuk Iya, menyelamatkan. maksud saya pemahaman Tritunggal Bapa itu sesat. Itu namanya pemahaman modalisme. Bapak itu mengatakan bahwa dia bisa jadi bapak, jadi anak, jadi roh. Bukan begitu Pak. Ya. Lalu bagaimana caranya? Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah, di mana Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa. Di dalam dirinya dia memiliki firman, dan di firman ini yang disebut sebagai anaknya, itulah Yesus. Dan di dalam diri Bapa ini dia memiliki roh, yaitu Roh Kudus. Jadi bukan Bapa yang berganti jadi anak, berganti jadi roh, bukan begitu. Tapi Bapa, bentar ya. Jadi Bapa yang memiliki anak yang adalah firman-Nya dan rohnya sendiri yang adalah Roh Kudus. Jadi Bapa ini mengutus firman-Nya, anaknya. Jadi Bapa itu datang bukan Bapa yang menjadi manusia, tapi firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Jadi kalau tadi Bapak katakan dia bisa menjadi anak, dia bisa menjadi roh, itu sesat Pak. Itu sudah dikutuk oleh gereja. Oh, begitu Mbak ya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini Mbak. Kalau memang sekarang pertanyaan saya, sudah pernah orang yang percaya yang berkata demikian sudah bertemu dengan Tuhan itu atau belum? Itu perkataan para rasul. Itu perkataan para rasul dan para murid yang makan, minum, tidur bersama Kristus. Bukan hanya bertemu, tapi makan, minum, tidur bersama Yesus. 1 Yohanes 1, nanti Bapak baca. Kita baca ya. Jadi jangan orang itu disesatkan dengan pemahaman-pemahaman ambigu. Kita harus kembali kepada kitab suci. Bagaimana gereja itu, bagaimana kitab suci itu memandang gitu loh. Sebentar ya, saya buka 1 Yohanes 1. Dikatakan begini. Ini tulisan dari Rasul Yohanes ya, yang bertemu dengan Yesus ini, makan, minum, tidur, peluk Yesus, sentuh Yesus. Ya. Dikatakan begini. Ini judulnya tentang kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang ada sejak semula yang telah kami didengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi apa yang mereka raba, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang mereka tuliskan. Ya, lalu begini Mbak Elia, kalau melihat kepada Keluaran 6-nya ayat 3 tidak salah itu, Allah berkata kepada Musa, ya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, aku telah menyatakan diri, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, ya. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub, aku belum menyatakan diri. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri.
Nah, sekarang ketika Tuhan Allah menyatakan diri dalam nama Yesus, bagaimana? Yesus itu nama kemanusiaan firman. Tuhan itu tidak punya nama. Ya. Iya. Betul. Yesus itu begini Pak, begini dengarkan dulu saya. Nama Tuhan itu bukan Yesus. Yesus itu adalah nama kemanusiaan dari firman. Ya, itu nama kemanusiaan dari firman Allah yang menjadi manusia itu. Karena arti nama Yesus itu adalah Tuhan menyelamatkan. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Tuhan itu, Yesus itu datang ke dunia sebagai firman-Nya Bapa. Itu untuk menyatakan kerajaan Bapanya di dalam Dia yang adalah anaknya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Allah Bapa. Jangan salah. Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Lalu yang berkuasa di antara langit dan bumi. Semua. Ya. Bapa itu berkuasa, otomatis firman yang di dalam dirinya dan rohnya sendiri pasti berkuasa. Sama seperti Bapak, kalau Bapak berkuasa atas rumah Bapak, apakah firman Bapak tidak ikut berkuasa atau roh Bapak tidak ikut berkuasa? Pasti semua. Tubuh Bapak, pikiran atau firman Bapak dan roh Bapak pasti berkuasa semua. Maka Bapak dan akal budinya atau firmannya Bapa sendiri dan rohnya Bapa sendiri pasti berkuasa. Jadi jangan dikatakan mana yang lebih, nggak ada itu. Itu tidak berbicara tentang hierarki Allah. Itu berbicara tentang kebagaimanaan dan seperti apa Allah itu. Jadi jangan berpikir kalau Bapa itu ada satu, terus Yesus itu dua, tiga, betul ada tiga, terus ada lebih tinggi dari berat. Bukan begitu Pak. Tritunggal itu bukan penjelasan berapa Allah, tapi Tritunggal itu adalah penjabaran mengenai bagaimana Allah kita yang satu itu. Ini remote AC saya yang satu ini dijelaskan dengan apa? Remote saya yang satu ini memiliki tombol dan layar. Sama seperti Tritunggal. Tritunggal itu penjelasan apa? Tritunggal itu adalah penjelasan bagaimana Allah yang satu. Allah yang satu itu adalah Allah yang memiliki firman dan roh. Dan firman-Nya itu disebut dengan anaknya. Dan rohnya itu disebut Roh Kudus. Oke. Begini Mbak ya. Ini kesaksian saya ya. Saya tidak membaca, tetapi ini kesaksian saya. Enggak Pak, kalau kesaksian bertentangan dengan kitab suci, kesaksianmu itu batal. Itu harus saya kasih tahu. Jadi kalau kesaksian bertentangan dengan kitab suci, kesaksian tidak benar. Itu pasti salah. Iya Mbak, sabar dulu Mbak. Saya sampaikan kesaksian saya dulu. Ya, saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Ya Mbak ya, sudah beberapa kali saya sudah sampaikan ini. Saya berbicara dengan Tuhan Yesus dan ya ketika saya berbicara dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata kepada saya begini Mbak, buatlah misbah keluarga. Dan saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa hamba membuat misbah keluarga? Di situ Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus bilang buat saya begini, ya, misbah itu untuk mendekatkan diri dengan Bapa. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata begini, sebelum berdoa buatlah puji-pujian. Dan saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa hamba harus membuat? Kata Tuhan Yesus kepada saya, puji-pujian itu untuk menyenangkan hati Bapa. Dan saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah engkau itu Bapa? Dan Tuhan Yesus berkata, itulah Bapa. Nah sekarang pertanyaan ini Pak, pertanyaan saya, ini saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa akulah Bapa. Nah sekarang pertanyaannya, ketika yang disampaikan Mbak tadi, bukan Bapa. Sementara yang Tuhan Yesus berbicara kepada saya, akulah Bapa.
Ini kesaksian Muhammad. Kesaksianmu itu Pak tidak lebih tinggi dari Pak, kitab suci. Itu aja. Saya mau nambah, Ya. saya mau nambah gini Pak. Joseph Smith itu nabinya agama Kristen Mormon. Ya walaupun kami tidak pernah mengatakan dia Kristen, dia pernah mengatakan mendapatkan penglihatan, ada bertemu dengan Yesus bersama Bapaknya terpisah. Tapi kami tidak mengatakan itu Tritunggal, itu adalah ajaran sesat bagi kami. Pertanyaannya, apakah berdasarkan kesaksian penglihatan Joseph Smith kita bisa menerima itu kebenaran? Padahal dia mengatakan ini adalah penglihatan. Itu perlu kita pertanyakan. Yang kedua, agama saudara kita yang beragama Muslim, Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Nabi Isa naik ke langit kedua. Dia pernah bertemu dengan Nabi Isa yang dikatakan sama dan Yesus. Apakah itu bisa diakui vision atau penglihatannya? Enggak kan? Tentang penglihatan mengenai tentang penglihatan mengenai Yesus Kristus itu harus diuji Pak. Dalam perjanjian baru dikatakan ujilah setiap roh. Terkait dengan Yesus itu Bapa, yang perlu kita pertanyakan adalah konteks Bapa bagi Yesus ini. Apakah Allah Bapa atau gelar kebapaannya itu sebagai Adam kedua? Memang dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan seorang anak telah dilahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Apalagi dikatakan situ, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan dan dia akan disebut sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Mungkin ini yang selalu menjadi batu sandungan bahkan sebagai alasan untuk kalangan-kalangan sabelian seperti Bapak. Tapi mohon maaf Pak, kita lihat juga dalam Kejadian 3:20, Hawa disebut ibu bagi segala yang hidup. Kalau seandainya Hawa disebut ibu segala yang hidup, Adam termaksud nggak Bapak segala yang hidup? Termaksud. Tetapi faktanya mereka membawa kepada kematian bagi seluruh umat manusia. Berarti gelar Bapa dalam Yesaya 9:5 itu bukan merujuk kepada kealah Bapaan Yesus Kristus, enggak. Karena Yesus Kristus itu adalah firman-Nya Bapa, bukan Allah Bapa. Jadi perlu dikoreksi. Kalaupun penglihatan Bapa itu benar, pengertian Bapa ini adalah dalam konteks keadaman Yesus Kristus, Adam kedua, bukan mengacu kepada Allah Bapa. Sekian Pak. God bless ya.